ternyata masih ada sejumlah masyarakat yang belum begitu patuh dalam mengikuti pembatasan sosial berskala besar. Beliau tadi mengingatkan kita semua untuk meningkatkan disiplin, baik itu disiplin pribadi maupun juga disiplin kolektif. Kunci keberhasilan penanggulangan COVID-19 kita adalah berbasis kepada kekuatan masyarakat semuanya. Kekuatan masyarakat untuk saling disiplin, patuh, mengingatkan satu sama yang lain, bergotong royong agar tetap berada di rumah, menjaga jarak yang aman pada saat melakukan komunikasi sosial secara fisik. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di mana akan dilakukan penambahan checkpoint saat semua daerah nanti, khususnya di DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat dan juga Banten telah resmi semua memberlakukan PSBB, maka ini semua bisa sinkron dan pelanggaran akan ditindak lebih tegas. Ini juga tadi Anies mengatakan bahwa butuh kerjasama semua pihak. Nah, Anies juga menyinggung terkait dengan aturan ojek online bahwa tetap merujuk pada Permenkes terkait PSBB. Rujukan Pergub juga dari Kemenkes. Sehingga kendaraan roda 2 tidak untuk mengangkut penumpang. Ini berbeda dengan Permenhub yang ditandatangani oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menhub ad interim saat ini, bahwa ojek online bisa mengangkut penumpang asal memenuhi protokol kesehatan. Sementara Anies Baswedan mengatakan bahwa ojek online tidak boleh mengangkut penumpang dan hanya boleh mengangkut barang. Dikarenakan peraturan gubernur yang dibuat oleh Anies merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan. Jadi di sini kita tahu ada perbedaan antara Permenhub dengan Permenkes. Kita juga tahu ada perbedaan di internal pemerintah pusat, ada juga perbedaan sikap di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini DKI Jakarta. Namun Gubernur DKI Jakarta memastikan bahwa Pergub tetap berlaku dan akan merujuk tetap pada Permenkes, bukan Permenhub. Selain itu, Anies juga menambahkan bahwa motor adalah untuk mengangkut anggota keluarga serumah, ini masih diperbolehkan. Namun bukan untuk menarik penumpang atau seperti yang kita lihat di ojek online, yakni menarik penumpang. Dan Gubernur DKI Jakarta juga menegaskan akan sering melakukan razia untuk menertibkan aturan ini. Ada juga hal yang disinggung oleh Anies terkait dengan usaha yang tidak dikecualikan dalam PSBB. Ini Anies mengatakan bahwa usaha-usaha tersebut harus menerapkan PSBB. Apabila masih nekat, izinnya bisa dicabut. Dan kita juga tahu ada 11 usaha yang dikecualikan dalam PSBB. Saya ingin mengingatkan kepada Anda lagi pemirsa. Yang pertama adalah soal kesehatan. Kemudian usaha yang berkaitan dengan bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar termasuk utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, serta kebutuhan sehari-hari. Anies tadi juga menutup press conference-nya dengan mengingatkan kita bahwa masker wajib dipakai saat keluar rumah karena masker merupakan pelindung yang paling penting saat ini untuk kita melindungi diri dan juga melindungi orang lain dari persebaran COVID-19. Nah pemirsa, kita akan mulai Prime Talk malam hari ini di mana PSBB telah resmi diberlakukan di DKI Jakarta, namun penularan COVID-19 tetap tinggi dan seolah tidak memberi dampak signifikan pada pengurangan jumlah infeksi. Di sisi lain, sejak awal para ahli kesehatan meminta pemerintah melakukan karantina wilayah di Jakarta bukan PSBB dan meminta pemerintah mengedepankan pendekatan medis bukan ekonomi apalagi politik. Apa solusi PSBB berjalan efektif dan disiplin? Perlukah kita kembali menghidupkan opsi karantina wilayah khususnya untuk Jabodetabek? Kita akan melihat pergerakan kasus dari hari ke hari. Kita akan fokus lebih dahulu di DKI Jakarta. PSBB untuk Anda ketahui dimulai pada hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 7 April. Dan walaupun PSBB telah diberlakukan, namun penambahan kasus di DKI Jakarta terhitung cukup tinggi, di mana tanggal 1 April DKI Jakarta punya 808 kasus dan kemudian per hari ini pemirsa atau per 12 April kemarin ada 2044 kasus.
Nah, per 13 April atau hari ini ada 2.242. Dalam waktu kurang lebih 12 hari sudah ada penambahan lebih dari 1.800-1.900 di sini. Ini hanya untuk DKI Jakarta. Anda bisa saksikan penambahan kasus di Bogor dan juga daerah lain, namun yang paling mengkhawatirkan adalah DKI Jakarta yang merupakan zona merah. Nah, para ahli memprediksi bahwa jumlah kasus di luar sana sebenarnya jauh lebih tinggi apabila kita melihat tim SimCovid, yakni merupakan tim simulasi dan pemodelan COVID-19 Indonesia yang terdiri dari dosen dan peneliti di 10 kampus termasuk ITB, UGM, Essex University di Inggris, Oxford University, dan juga Khalifa University menemukan bahwa data yang diumumkan pemerintah sebenarnya hanya 2,3% dari kasus yang sebenarnya. Perhitungan mereka di DKI Jakarta saat ini ada 32.000 kasus positif. DKI Jakarta saja 32.000 kasus positif atau 315 kasus positif per 100.000 penduduk. PSBB dinilai tidak efektif menekan laju pertumbuhan kasus. Nah, apabila kita lihat grafik ini pemirsa, ini juga merupakan grafik yang ditampilkan oleh tim simulasi dan permodelan COVID-19 Indonesia atau SimCovid yang terdiri dari 10 universitas tadi. Data menunjukkan yang garis merah adalah jika pemerintah hanya memberlakukan PSBB, yakni pembatasan sosial berskala besar, maka diprediksi jumlah kasus yang terlaporkan akan mencapai 872.346, di mana menurut prediksi dari SimCovid ini 60% pasien berpotensi meninggal dunia dan 40% sembuh. Puncak kasus baru terjadi pada Agustus 2020 dan terus akan memanjang hingga Oktober dan juga bahkan bulan-bulan berikutnya. Ini adalah apabila PSBB diperlakukan. Kemudian apabila kita melihat garis yang biru, ini adalah karantina wilayah. Maka jumlah kasus karantina wilayah apabila karantina wilayah diberlakukan diprediksi jauh di bawah apabila PSBB diberlakukan, yakni hanya 46.425 kasus pada Oktober 2020 dengan separuh pasien diprediksi meninggal dunia. Nah, puncak kasus terjadi lebih cepat, yakni pada bulan Juni dan akan stagnan atau bahkan menurun di bulan-bulan selanjutnya. Sekali lagi, ini adalah perbedaan skenario ataupun prediksi dari tim SimCovid yang terdiri dari 10 universitas baik dari luar maupun dalam negeri yang menjelaskan ini loh yang kemungkinan akan terjadi jika PSBB tetap diberlakukan, garis merah, apabila atau versus apabila karantina wilayah diberlakukan, yakni garis biru. Nah, kita juga tahu bahwa sejumlah ahli kesehatan juga lebih merekomendasikan karantina wilayah bukan PSBB seperti yang terjadi saat ini, dan kita tahu bahwa PSBB pun kita sulit mengontrol karena hari ini pun masih terjadi lonjakan atau jumlah penumpang yang tinggi, jumlah komuter yang tinggi di antara daerah-daerah penyangga di luar Jakarta yang kemudian datang ke Jakarta untuk tetap bekerja. Pelanggar PSBB juga bisa dikenai sanksi, ini sesuai dengan Pergub, sesuai dengan Permenkes dan juga merujuk pada Undang-Undang Kekarantinaan begitu. Sanksinya adalah mulai dari denda hingga hukuman penjara. Dan kita pun tahu bahwa PSBB melarang orang untuk melakukan berkumpul lebih dari 5 orang, kemudian berdesak-desakan di komuter lain misalnya, ataupun di kendaraan umum, dan bahkan menyelenggarakan pesta. Di sosial media sempat ada pesta yang viral begitu, khususnya di Bali. Sejumlah akun menduga itu adalah pesta di Canggu, namun konfirmasi lebih mendalam dari kepolisian diperlukan untuk mengetahui di mana sebenarnya pesta ini diselenggarakan. Kalau misalnya di Bali, di mana pesta itu diselenggarakan. Nah, kita akan mencoba sekarang menghubungi 3 orang narasumber pemirsa untuk berbincang dengan kita. Ada Kombes Pol Sambodo Purnomo Yudo, Dirlantas Polda Metro Jaya. Pak Sambodo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak. Ada juga Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia atau IAKMI DKI Jakarta. Mas Hermawan, selamat malam, Mas. Mas Hermawan, selamat malam. Baik, kita masih menunggu Mas Hermawan untuk bergabung bersama kita. Saya akan ke Pak Sambodo terlebih dahulu. Pak Sambodo, seberapa besar sebenarnya pergerakan orang dan kendaraan dari wilayah Bodetabek ke wilayah Jakarta hari ini, Pak? Ya,
Kalau berdasarkan hitung-hitungan dari gerbang tol, kemudian dari jalur protokol, memang ada kenaikan sekitar 30% dibanding dengan hari kemarin. Tetapi memang hari kemarin kan memang hari libur, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari pertama pelaksanaan PSBB di Jakarta adalah hari libur. Dan hari ini adalah hari keempat, tetapi ini juga sekaligus jadi hari pertama masuk kerja bagi para pekerja di Jakarta. Jadi memang terjadi lonjakan dibandingkan dengan hari kemarin pada saat hari libur. Ada lonjakan 30% ketika dibandingkan dengan hari libur, Pak Sambodo. Tapi jika dibandingkan pada hari misalnya Kamis, Rabu, atau Selasa sebelum PSBB ini resmi diberlakukan, adakah perbedaan sebenarnya PSBB resmi diberlakukan versus PSBB yang belum resmi diberlakukan, Pak Sambodo? Ada. Artinya bahkan sebelum PSBB diberlakukan kan itu himbauan untuk stay at home, physical distancing kan sudah mulai digemakan. Nah, itu saja sudah terjadi penurunan. Sehingga kemudian ketika PSBB ini diberlakukan, kemudian ini adalah hari keempat, apabila dibandingkan dengan sebelum hari Jumat, maka memang terjadi juga penurunan bila kita dibandingkan dengan hari Kamis, Rabu, atau Selasa sebelum PSBB ini diberlakukan. Pak Sambodo, apa yang bisa dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini Ditlantas untuk menekan jumlah orang yang melakukan perjalanan dari Bodetabek ke Jakarta? Bahwa kita tahu memang Gubernur Anies baru saja juga memperingatkan usaha-usaha di luar 11 usaha yang dikecualikan dalam PSBB untuk tidak beroperasi begitu atau work from home benar-benar dipatuhi. Tapi dari Ditlantas apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir jumlah orang yang berkommute dari Bodetabek ke Jakarta? Ya, pembatasan moda transportasi itu kan hanya salah satu pembatasan dari 6 pembatasan yang ada dalam peraturan gubernur. Masih ada pembatasan tempat kerja, pembatasan kegiatan sosial kebudayaan, pembatasan di tempat umum, sekolah, kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Jadi memang pembatasan moda transportasi ini yang kita lakukan pengecekan di checkpoint itu hanya untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan masyarakat terhadap pembatasan moda transportasi sebagaimana diatur dalam pasal 18 Pergub. Di mana dalam pasal 18 Pergub itu adalah antara lain ketentuan tentang bagaimana seberapa besar jumlah penumpang di dalam satu kendaraan. Yang disebutkan situ 50%. Kemudian bagaimana kewajiban menggunakan masker dan sarung tangan bagi pengendara sepeda motor dan kewajiban menggunakan masker bagi pengendara dan penumpang penumpang maupun mobil yang mengangkut barang. Di dalam PSBB Pergub tersebut tidak mengatur tentang pembatasan akses keluar masuk Jakarta. Sehingga kita juga tidak mungkin untuk melarang orang masuk Jakarta, yang penting dia mematuhi aturan-aturan di dalam pembatasan moda transportasi tersebut. Sehingga ketika ada tempat kerja yang masih buka di Jakarta, itu akan mengundang tarikan. Kalau kita bicara istilah di transportasi ada bangkitan dan tarikan. Nah, ketika ada tempat kerja yang dibuka di Jakarta, tentu ini akan menimbulkan tarikan bagi para pekerja untuk menuju ke tempat kerjanya masing-masing. Jadi saya pikir ini harus sinergis, tidak bisa kita mengandalkan pelaksanaan PSBB hanya dengan mengandalkan checkpoint pembatasan moda transportasi, karena itu hanya salah satu saja dari 6 pembatasan yang ada. Semua harus bersinergi begitu ya, Pak Sambodo. Nanti saya akan kembali Pak Sambodo seusai jeda berikut ini. Kemudian seperti apa sebenarnya kalau tadi pagi dilakukan pemeriksaan di checkpoint, apakah orang juga sudah mematuhi 50% dari misalnya kuota perkendaraan begitu dalam hal ini mobil? Dan juga apakah ojek online masih mengangkut penumpang atau tidak? Dikarenakan memang ada perbedaan antara Permenkes dan juga Pergub versus Permenhub yang ditandatangani oleh Menhub ad interim yakni Luhut Binsar Panjaitan. Saya nanti akan bincangkan soal ini, Pak Sambodo. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Lanjutkan perbincangan dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Pak Sambodo. Pak Sambodo, lantas seberapa tertib tadi ketika Anda melakukan pengecekan di checkpoint yang ada, masyarakat kemudian mematuhi aturan dalam PSBB khususnya dalam kendaraan mobil yang mensyaratkan 50% maksimal orang di sana? Ya, tadi pagi saya ke pasar mengecek di Pasar Jumat, kemudian checkpoint di Ciledug, Kalideres, termasuk juga Kalimalang. Dan dari hasil pengecekan tersebut bersama dengan Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam,
kita semua melihat sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa sebetulnya tingkat kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi aturan 50% dari kapasitas maksimal mobil penumpang itu sudah cukup baik. Yang belum adalah, tapi itu pun hanya 1-2, hanyalah tentang posisi duduk yang mengacu kepada keputusan dari Dinas Perhubungan. Jadi misalnya ada mobil yang diisi oleh 2 orang penumpang, mereka masih duduk bersebelahan, walaupun aturannya mengatakan 1 di belakang. Tetapi kalau dari sisi jumlah penumpang dalam satu kendaraan harus di bawah 50%, itu sepertinya 95% mereka sudah tahu dan sudah patuh terhadap aturan tersebut. Termasuk juga kewajiban menggunakan masker. Pak Sambodo, mohon maaf, apa yang paling banyak dilanggar oleh masyarakat? Sebetulnya kalau boleh jujur, yang paling banyak dilanggar oleh masyarakat adalah kewajiban menggunakan sarung tangan bagi pengemudi sepeda motor. Karena di dalam Pergub disebutkan bahwa pengemudi sepeda motor itu selain harus didisinfektan dan sebagainya, juga wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Nah, selama ini memang kewajiban menggunakan masker sudah cukup baik, mungkin di atas 95% yang menggunakan masker, tetapi kewajiban menggunakan sarung tangan yang memang belum. Tadi Gubernur Anies dalam konferensi persnya mengatakan bahwa sekarang wilayah Jabodetabek sudah bisa lebih bersatu begitu, dalam hal ini berkolaborasi begitu, dikarenakan PSBB sudah disetujui dan sebentar lagi akan ada Jabar kemudian Banten. Tapi saya ingin fokus ke Jabodetabek, Pak. Dengan disetujuinya seluruh PSBB dari daerah di Jabodetabek, akan seperti apa penegakan hukum bagi pelanggarnya? Ya, tentu kita juga akan sangat terbantu dengan adanya penerapan PSBB di wilayah-wilayah penyangga, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Karena memang sebagian besar pekerja di Jakarta juga tinggal di daerah-daerah tersebut. Sehingga ketika nanti pelaksanaan checkpoint di perbatasan masuk Jakarta, tentu akan semakin sedikit masyarakat yang melanggar karena mereka sudah terfilter sebelumnya di checkpoint-checkpoint yang dibuat oleh daerah-daerah penyangga tersebut. Nah, kemudian ketika bicara sanksi ini kan ada 2, ada yang bersifat represif justisil yang bermuara ke sidang pengadilan, ada yang bersifat represif non-justisil yang tidak bermuara pengadilan. Nah, sanksi teguran yang kami lakukan itu juga merupakan sanksi, dan kita melihat di lapangan sebetulnya bahwa kepatuhan masyarakat terhadap pembatasan moda transportasi sudah cukup baik. Karena pembatasan moda transportasi hanya mengatur tentang jumlah penumpang di dalam suatu kendaraan yang dibatasi 50% dan kewajiban-kewajiban protokol kesehatan lainnya, misalnya kewajiban menggunakan masker, disinfektan, dan sebagainya. Kalau mengacu kepada itu, maka hasil evaluasi terhadap checkpoint yang kami lakukan dari hari ke hari memang semakin meningkat kedisiplinan masyarakat. Terakhir pertanyaan saya, Pak Sambodo, untuk ojek online roda 2, peraturan mana yang dipakai? Pergub yang bermuara pada Permenkes atau Permenhub yang ditandatangani oleh Menhub ad interim Luhut Binsar Panjaitan, Pak? Ya, ada Permenhub nomor PM 18 2020, ada Permenkes nomor 9 tahun 2020, ada Pergub nomor 33 tahun 2020. Sebetulnya kalau kita baca ketiga peraturan tersebut tidak terlalu banyak perbedaannya, dan itu sebetulnya sama, hanya bagaimana penafsiran hukum terhadap aturan-aturan tersebut. Tetapi kenyataannya di lapangan memang pada hari ini kami masih belum menemukan ada ojek online yang mengangkut penumpang. Mungkin karena memang fiturnya dari aplikator masih belum diaktifkan, sehingga praktis memang pengawasan saya dan hasil evaluasi di lapangan memang kami belum menemukan itu. Baik. Terima kasih sekali lagi Kombes Pol Sambodo Purnomo Yudo, Dirlantas Polda Metro Jaya atas waktunya di Prime Talk. Kami akan kembali pemirsa, nanti kita akan berbincang dengan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia terkait dengan efektivitas penerapan PSBB sejauh ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Selain berbincang dengan Hermawan Saputra, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Dedi Arahim, Wakil Wali Kota Bogor. Bapak-bapak, selamat malam. Malam, Mas Rory.
Saya akan ke Mas Hermawan terlebih dahulu. Mas, bagaimana Anda melihat penerapan PSBB sejak diberlakukan Jumat lalu di DKI Jakarta? Ya, satu kata kesimpulan, belum berdampak apapun atau masih mungkin juga masih trial. Karena juga kita patut maklumi ini tidak serempak dengan Jawa Barat. Jawa Barat sendiri baru mulai efektif besok. Yang dimaksud Jawa Barat itu tentu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Jadi kalau ini sudah dikompakkan dan juga ada komunikasi yang intens terkait dengan aspek strategi dan teknisnya, kita berharap sudah mulai efektif. Termasuk juga dengan Tangerang Raya ya, seperti Kota Tangerang, kemudian Tangerang Selatan, dengan juga Kabupaten Tangerang. Nah, ini perlu ada sesuatu yang sifatnya taktis, cepat, dan juga tepat. Kenapa tepat? Misalnya begini, Mas Rory, ini kan ada tipikal masyarakat sekitar Jabodetabek ini yang tipikal urban, tetapi juga ada yang tipikal rural. Di wilayah-wilayah seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Tangerang, itu masih ada wilayah yang di pedesaan, yang karakteristiknya rural, di mana masyarakat itu sifatnya statis. Kalau masyarakat seperti ini, penguatan komunitasnya menjadi sangat wajib dan fundamen. Sementara daerah-daerah yang kategorinya urban, seperti Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, memang inilah masyarakat-masyarakat pekerja yang biasanya di ibu kota, yang penggunaan transportasi darat seperti kereta, bus, dan juga kendaraan umum lainnya ini sangat luar biasa. Bisa jutaan dalam per hari kalau digabungkan Jabodetabek ini. Jadi saya katakan kemarin ini masih belum efektif, kita tunggu kekompakan setelah bergabungnya Jawa Barat dalam kerangka kebijakan PSBB. Saya ke Pak Wawali, Pak Dedi, apa yang menyebabkan masih banyak orang masih commute begitu dari Bodetabek, khususnya Bogor, ke Jakarta? Ya, jadi pokok permasalahannya bahwa di DKI itu kegiatan usaha, kegiatan lain-lain itu kan masih berjalan. Jadi masyarakat yang saat ini memang bekerja di Jakarta masih melakukan perjalanan sampai dengan Jakarta. Nah, inilah tantangan kita. Makanya tadi sore jam 17 kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan Dirut PT KCI ya, termasuk juga dengan Daop 1 KAI untuk 5 pimpinan daerah ini meminta paling ekstrimnya yaitu KRL itu dihentikan dulu 14 hari. Supaya kita tidak memproduksi COVID kan gitu kan. Di satu sisi kita mengeluarkan biaya ratusan miliar untuk jaring pengaman sosial, tapi di satu sisi lagi kita sedang memproduksinya. Artinya usulan ke KCI termasuk KRL ini penghentian layanan secara penuh selama 14 hari ke depan. Iya, kita meminta supaya efektif dan tidak sia-sia. Karena namanya key performance indicator kita kan adalah setiap 14 hari itu kan dievaluasi. Apakah efektif dengan pelaksanaan PSBB, kemudian apakah turun penyebaran COVID-nya, apakah kemudian yang positif semakin sedikit, kemudian yang positif menjadi sembuh, dan lain-lain. Jadi selama tingkat KPI-nya ini tidak tercapai, maka PSBB diperpanjang lagi 14 hari lagi, diperpanjang lagi 14 hari lagi. Pak Dedi, ini kemarin waktu intensitasnya di kereta dikurangi saja, terjadi penumpukan penumpang di stasiun dan juga kacau begitu. Nah, kalau misalnya dihapuskan, apakah juga nanti konsekuensinya tidak akan pahit juga, Pak? Saya pikir ini harus diambil ya. Kita semua sudah berkorban. Sudah banyak yang berkorban. Anak sekolah sudah berkorban, sudah tidak sekolah sejak tanggal 16 Maret. Mau diperpanjang sampai kapan, kan gitu kan? Kemudian dunia usaha juga sudah berkorban. ASN sudah berkantor dari rumah. Kemudian siapa yang mau kita entertain lagi? Siapa yang mau kita hibur lagi? Saya pikir kita semua sekalian berkorban sekaligus, waktunya cepat selesai, setelah itu beres semuanya. Baik. Ngomong-ngomong soal berkorban, nanti saya setelah jeda juga akan tanyakan ke Mas Hermawan. Akankah kita berkorban dengan karantina wilayah atau tetap dengan PSBB? Karena tim peneliti dari Simkov ID yang terdiri dari 10 universitas merekomendasikan karantina wilayah dikarenakan bisa menekan dengan sangat efisien jumlah penyebaran COVID-19 jika dibandingkan dengan PSBB yang diterapkan. Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Mas Hermawan. Kalau misalnya kita melihat kajian dari tim Simkov ID yang terdiri dari 10 universitas, baik dalam maupun luar negeri, ada ITB, kemudian ada Oxford, ada Essex University di dalamnya. Ini adalah perbedaan apabila PSBB diberlakukan versus apabila karantina wilayah diberlakukan. Kita akan mengalami puncak pandemi yang jauh lebih lama begitu di bulan Agustus, bahkan Oktober masih terus akan berlanjut, dan jumlah kasusnya pun berkali-kali lipat jika dengan karantina wilayah. Haruskah kita kembali, Mas Hermawan, membuka opsi untuk karantina wilayah?
ini bahasan kita sekitar 3 pekan yang lalu ya. Sejak 3 pekan yang lalu pun, para akademisi, praktisi, dan pemberi layanan kesehatan, baik organisasi profesi dari IDI, PPNI, IAKMI, kemudian IAI, bahkan IBI, itu tidak ada perbedaan sama sekali. Hampir semua organisasi profesi dan atas nama profesi kesehatan masyarakat merekomendasikan opsi karantina wilayah, walaupun di istilah modern kan lockdown. Itu sejak awal. Tetapi buat praktisi kesehatan itu concernnya bukan pada masalah pilihan-pilihan, dan karena itu memang keputusan pemerintah. Tapi kecepatan mengambil policy base, keputusan atas kebijakan itu yang paling dibutuhkan. Nah, apa boleh buat? Sekarang pemerintah sudah mengambil posisi, standing positional dalam PSBB. Nah, PSBB ini harus kita terjemahkan, bukan sekedar membiarkan lalu lintas begitu saja, tapi ada namanya pembatasan sosial berskala besar. Dalam ruang seperti inilah kreativitas pemerintah daerah. Saya cukup mengapresiasi ya pemerintah Kota Bogor melalui wakil wali kota seperti yang disampaikan bahwa cukup merasa percuma andai biaya ratusan miliar yang sudah dikeluarkan ini tidak berdampak signifikan atas PSBB. Maka paradigma PSBB itu semuanya sebenarnya boleh, tetapi kecuali yang dilarang. Nah, proses dilarang inilah yang harus diturunkan dalam mekanisme teknis oleh pemerintah daerah. Tetapi kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Rory bahwa tidak ada perbedaan antara para akademisi, peneliti, pakar sampai kepada pemberi layanan kesehatan bahwa sejak awal opsi yang terbaik adalah karantina wilayah. Tapi karena kita memaklumi standing position pemerintah kita, banyak hal yang kita pertimbangkan termasuk ekonomi dan kemungkinan juga dampak-dampak sosial lainnya, maka kita menerima ini sebagai standing position. Tetapi justru disinilah kita mengharapkan peran pimpinan daerah untuk lebih teknis, cepat, tepat, dan sigap menyikapi ini menjadi lebih ketat dan dibatasi dengan baik. Gitu. Saya akan jeda terlebih dahulu teman-teman, nanti saya akan ke Pak Dedi. PSBB di Bogor dimulai Rabu lusa, lantas apa bedanya? Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. PSBB di Bogor akan dimulai Rabu lusa, kemudian apa yang akan berbeda? Ya, jadi kami sudah koordinasi ya dengan pemerintah Provinsi DKI, kemudian juga dengan Gubernur Jabar, Gubernur Banten, dan para kepala daerah. Intinya tidak akan ada yang berbeda. Semuanya akan mengadopsi Pergub DKI. Tujuannya supaya tidak ada diskriminasi satu dengan yang lain. Meskipun ada beberapa hal yang menjadi catatan masing-masing daerah. Misalnya Tangerang, mereka meminta ada opsi terkait dengan industri. Sementara Bogor dengan Depok ada perbedaan tipis. Misalnya di Bogor masih diperbolehkan kendaraan roda 2 pribadi mengangkut orang lain selama masih 1 KTP dan 1 KK. Kalau yang lain boleh dibilang sama. Itulah pilihan kita ya, karena memang kita berprinsip bahwa kita tidak ingin ada diskriminasi di antara semua wilayah. Itu dulu yang paling penting. Baik, ini juga butuh kekompakan semua wilayah begitu, khususnya Jabodetabek untuk PSBB bisa berhasil. Saya terakhir akan terima kasih Pak Dedi, saya terakhir akan ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, kita tahu saat ini ada Permenhub, kita tahu saat ini ada Permenkes. Pergub DKI Jakarta menginduk pada Permenkes. Apalagi kalau misalnya kita membahas soal ojek online khususnya sepeda motor begitu. Apa tanggapan Anda soal dua aturan yang berbeda ini? Saya pikir semuanya harus menginduk kepada peraturan pemerintah, jadi bukan permen. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Peraturan Menteri Kesehatan juga itu menginduk kepada PP 21 2020. Apa yang menjadi amanat di dalam PP 21 20? Bahwa dalam rangka penanganan COVID-19 ini, maka leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Sehingga mulai dari kebijakan apapun dari bupati, wali kota, termasuk gubernur, akan menginduk kepada peraturan Menteri Kesehatan dan bahkan persetujuan PSBB itu sendiri kan oleh Kementerian Kesehatan, tidak oleh yang lain. Jadi kendati ini berkaitan dengan transportasi, kaitannya dengan mobilisasi, maka semuanya harus support sebesar-besarnya untuk kepentingan publik menangani COVID-19 dan itu sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Jadi jelas saat ini saya berpikir wajar kalau bupati, wali kota, dan bahkan gubernur termasuk dalam mengatur moda transportasi, hal-hal teknisnya akan menginduk kepada PP 21 2020 yang kebetulan memang mengamanatkan Kementerian Kesehatan sebagai leading sektornya. Gitu Mas Rory. Menginduknya ke Permenkes, bukan ke permen yang lain begitu. Terima kasih Mas Hermawan dan juga terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Semoga bermanfaat. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
Metro TV, knowledge to elevate.